Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM 20051060026 dari kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi telaah kurikulum dan perkembangan Penjasorkes. Transformasi pendidikan abad ke-21 sebagai tuntunan pengembangan sumber daya manusia di era global. Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental, yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dan dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Abad ke-21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerja yang sifatnya bekerja rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer. Sebagaimana sudah diketahui, dalam abad ke-21 ini sudah berubah total baik masyarakat maupun dunia pendidikannya. Sekolah yang dipahami sampai saat ini sudah terbentuk sejak abad ke-21 dalam rangka pengembangan pendidikan anak dan juga mendorong industrialisasi. Pergeseran paradigma belajar abad ke-21. Tuntunan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntun pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200.000 lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik, terbesar dalam area hampir seluas benua Eropa. Sejalan dengan hal itu, Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad ke-21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad ke-21. Di era abad 21 saat ini, seluruh lingkup profesi menuntun adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi profesi dan masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang masyarakatnya mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntun pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tertentu. Karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karena itu, PJOK memiliki kedudukan sangat penting, vital, dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK dan sederajat. Kontribusi kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia dalam membentuk keterampilan era abad ke-21. Tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dalam kurikulum 2013, revisi 2016 memberikan pedoman bahwa pembelajaran PJOK di masa kini tidak hanya bergerak dan bersenang-senang saja, melainkan menuntut siswa memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, mampu berkolaborasi dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi kurikulum PJOK yang disusun akan menghasilkan manusia yang mempunyai kesehatan dan keterampilan di era abad ke-21. Selain itu, guru PJOK wajib berupaya aktif dan profesional untuk memahami dan melaksanakan amanat pembelajaran dari acuan kurikulum nasional dalam mata pelajaran PJOK. Hakikat kurikulum, pengertian, dan kurikulum.
Kurikulum dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti luas. Pendekatan kurikulum secara kuat ialah memandang dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang meliputi aspek organisasi, metode, kebutuhan peserta didik, evaluasi, sedangkan dari sudut pandang sempit, kurikulum hanyalah sebagai program atau bidang konten yang terdapat dalam pembelajaran di sekolah. Konsep kurikulum sangat fleksibel dan tentatif karena kurikulum terus berkembang untuk menjadi lebih baik karena perkembangan dalam pendidikan juga semakin kompleks. Transformasi nilai melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam pembentukan karakteristik siswa abad ke-21. Pendidikan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan tidak hanya mentransformasikan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai peran dalam membentuk karakter bangsa. Dengan kata lain, pendidikan hendaknya membentuk insan yang cerdas dan berkarakter, sehingga akan menciptakan bangsa yang unggul dalam prestasi dan santun berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan pada abad 21 sebagai langkah kuratif dan patologi sosial di masyarakat. Namun, langkah preventif guna pembentukan karakter baik, good character, dari setiap peserta didik belum efektif digunakan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran berbasis nilai dan moral dalam pembelajaran pendidikan karakter dipandang mampu membentuk untuk mewujudkan pembentukan good karakter. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.